Kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi dengan Delphi dengan database Access. Mula-mula kita buat dulu database-nya menggunakan Access dengan cara blank database. Kemudian kita klik lokasi penyimpanannya. Kita ganti nama database-nya dengan nama Siakat. Kemudian tipe aksesnya pilih format 2000 dengan ekstensi .mdb. Kita simpan, tombol create. Nah, kita sudah buat satu database dengan nama Siakat. Kemudian kita sekarang membuat tabel mahasiswa. Saya pilih design view, saya beri nama mahasiswa. Kemudian kita isi field yang pertama name. Tipe data saya pakai shortcut, panjangnya adalah 7. Nama, tipe data shortcut, panjangnya 15. Kita simpan. Name jadi primary key. Langkah berikutnya kita isi tabelnya. Contoh, saya kasih 1918001 Budi, 1918002 Joko, 1918003 Bambang. Kita simpan. Langkah pertama sudah selesai. Sekarang kita akan membuat aplikasi di Delphi untuk buka database Siakat tadi. Pertama-tama kita buka aplikasi baru, kemudian kita simpan semuanya. Kita simpan di lokasi kita menyimpan database Siakat tadi. Kemudian tambahkan komponen adu tabel. Connection stringnya kita pakai provider Microsoft Jet4 OliDB, kemudian tekan next, pilih database-nya, open, kemudian hilangkan lokasi folder yang di depan, sisakan nama database yang kita buat tadi, siakat.mdb. Tujuannya supaya nanti kalau kita pindah-pindah foldernya, dia tidak cari folder yang tadi. Tes. Oke. Sekarang adu tabel kita sudah terhubung ke tabel mahasiswa. Caranya pilih tabel nih mahasiswa, aktif. Nah, kemudian double klik adu tabel. Klik kanan di sini, munculkan semua field. Ada 2 field yang kita buat tadi, name dan nama. Pilih semuanya. Anda bisa lakukan klik name, kemudian tekan tombol shift, klik nama. Setelah 2 field ini terpilih, tarik ke form, drag. Nah, akan muncul komponen data source, edit, db edit 1, db 2, label 1, label 2. Ini hasil saat kita drag. Kemudian tambahkan komponen db grid, lokasinya ada di db data control. Tambahkan 1 db navigator. Data source dari db navigator diganti data source 1. Data source dari db grid saya ganti data source 1, sehingga akan jadi seperti ini. Kita coba jalankan. Nah, tombol next di db navigator kita perhatikan warna hitam, dia akan pindah dari data satu ke data yang lain. Ini paling awal, ini paling akhir. Naik satu-satu, maju satu-satu. Nah, kalau kita ingin menambahkan data, tekan tombol plus,
isikan datanya 19.18.004, nama Slamet, kita simpan. Database sekarang bertambah dengan Slamet. Kalau kita mau hapus datanya, kita tinggal pilih mana yang mau dihapus, tekan tombol min. Apakah Anda mau menghapus datanya? Kalau kita tekan OK, maka data yang tadi akan hilang. Ya. Untuk penjelasan ini akan kita coba buat lagi dari awal. Saya hapus semua komponen yang ada. Saya tambahkan kembali tadi add to tabel. Kemudian connection stringnya kita buat, pilih Z4, pilih database-nya, jangan lupa hilangkan semua foldernya, tes koneksinya, oke. Kemudian tabelnya saya pakai tabel mahasiswa aktif. Sekarang add tabel ini sudah terhubung ke tabel mahasiswa. Saya akan gunakan data kontrol. Data kontrol yang tadi kita tarik, edit 1, edit 2. Kemudian saya pakai DB Navigator sama DB Grid. Untuk tulisan saya pakai label. Ini hanya keterangan. Saya ganti captionnya jadi NIM. Saya ganti captionnya jadi nama. Di sini saya pakai DB Edit 1, DB Edit 2, DB Navigator, dan DB Grid dan DB Navigator. Semua komponen yang ada di data kontrol ini akan menampilkan data dari database. Tetapi mereka tidak bisa mengambil langsung dari add tabel 1. Mereka bisanya adalah mengambil dari data source. Jadi saya ambil dari data akses, komponen data source. Komponen data source ini akan mengambil dari add tabel untuk dikeluarkan di sini. Jadi data source 1, properti datasetnya kita ganti menjadi add tabel. Jadi ini sekarang sudah connect ke add tabel. Kemudian DB Edit 1, saya ngambil datanya dari data source 1, fieldnya NIM. DB Edit 2, data source-nya saya ambil dari data source 1, fieldnya nama. Kemudian DB Grid mengambil data dari data source 1, DB Navigator mengambil data dari data source 1. Jadi 4 komponen ini semuanya mengambil data dari data source 1. Sedangkan data source 1 mengambil datanya dari add tabel. Add tabel melalui connection string. Dia akan mengambil data dari database Yakat. Ya, kalau kita jalankan hasilnya sama seperti yang tadi. Saya ulangi lagi dengan cara yang cepat. Saya bisa melakukan hal yang sama. Add tabel 1, connection stringnya kita pilih Z, kita pilih database-nya. Kita hilangkan foldernya, sisakan nama siakat.mdb, tes koneksinya, oke. Tabel NIM-nya saya pilih tabel mahasiswa, aktifkan, double klik kanan add all field, kemudian di blok semuanya, drag, lepas, data source keluar sendiri, tambahkan DB Grid,
tambahkan DB Navigator, DB Grid dan DB Navigator. Kita ganti data source 1, data source 1. Kalau kita jalankan, kita sekarang sudah bisa melihat isinya tabel mahasiswa. Kita bisa menambahkan tabel mahasiswa 1918004. Kita simpan. Kita sudah menambahkan tabel mahasiswa. Kita bisa mengedit. Pilih sini Joko Susilo, update. Nah, sekarang kita bisa update, kita bisa delete. Pilih selamat, delete, oke, selamat hilang. Kalau mau update, oke. Jadi aplikasi ini kita sudah bisa membuat sebuah aplikasi yang terhubung ke database Siakat. Tabel mahasiswa kita bisa insert, update, delete. Kita tidak menuliskan source code sama sekali. Sekian, terima kasih.